Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yoga Pamungkas akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Analisis dan Implementasi Alat Penyiraman Otomatis pada Tanaman Microgreen Berbasis Internet of Things atau IoT. Pendahuluan. IoT merupakan salah satu rancangan yang memiliki tujuan memperluas pemanfaatan internet yang terhubung secara real-time. Teknologi IoT juga diimplementasikan untuk menciptakan rancangan baru dan meningkatkan yang berkaitan dengan tujuan, yakni memberikan kenyamanan. Beberapa contoh penggunaan IoT sebagai remote control, pengereman sensor, monitoring, dan sebagainya. IoT dapat diterapkan pada bidang pangan, elektronik, maupun pertanian. IoT merupakan jembatan terhubung pada jaringan melalui sensor yang selalu aktif. Rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengimplementasikan alat penyiraman otomatis pada tanaman microgreen. Yang kedua, bagaimana pengujian throughput, packet loss, dan delay pada alat penyiraman otomatis tanaman microgreen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengimplementasikan alat penyiraman otomatis pada tanaman microgreen. Penelitian terhulu. Pada penelitian Abraham dengan judul Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan Lingkungan Berbasis IoT dan Tenaga Surya mendapatkan hasil yaitu membandingkan alat ukur suhu dari pabrik dan alat suhu buatan sendiri. Pada penelitian Husdi dengan judul Monitoring Kelembapan Tanah Pertanian menggunakan Soil Moisture Sensor FC28 dan Arduino. Hasil penelitiannya yaitu menganalisa kelembapan tanah untuk menentukan langkah pada pertanian. Pada penelitian Rifai dan kawan-kawan dengan judul Analisis dan Implementasi Prototipe Pengatur Kelembapan Berbasis Internet of Things pada penyimpanan sayur. Hasil penelitiannya adalah yaitu mengimplementasikan alat pengatur kelembapan pada penyimpanan sayur dan menganalisa protokol pengiriman data. Pada penelitian Roswaldi dan kawan-kawan dengan judul Implementasi Mini CNC Router 3 Axis untuk pembuatan huruf dan gambar berbasis GRBL 3.6.1. Hasil penelitiannya yaitu pembuatan mesin CNC 3 Axis untuk mesin router. Perancangan dan pembuatan sistem. Diagram blok perangkat kelas. Terdapat 4 buah sensor, yaitu 3 buah sensor kelembapan tanah dan 1 buah sensor suhu di atas 11. SP32 ini berfungsi sebagai otaknya pemrosesan data, yaitu data-data yang dikirimkan dari sensor akan diproses oleh SP32. Dan SP32 ini juga berfungsi untuk mengirimkan data ke dalam web. Relay ini berfungsi sebagai sakral otomatis untuk menyalakan ataupun mematikan pompa berdasarkan sinyal yang dikirimkan oleh ESP32. Driver motor A4988. Driver motor ini difungsikan untuk mengatur pergerakan dari stepper motor 517. Web ini berfungsi sebagai monitoring dan controlling. Topologi yang digunakan yaitu topologi mesh dengan ESP32 sebagai sensor node dengan IP 192.168.1.2 dan web server yang sekaligus sebagai klien dengan IP 192.168.1.6 dengan gateway-nya 192.168.1.1. Alur kerja sistem. Pada alur kerja sistem ini, SP32 akan menerima tegangan. Jika sudah menerima tegangan, dicek apakah komponen sudah terhubung. Jika sudah terhubung, maka semua komponen akan bekerja. Setelah semua komponen bekerja, akan dicek apakah ESP32 terhubung dengan jaringan. Jika terhubung, maka akan melakukan 2 perintah sekaligus. Yang pertama yaitu ESP32 akan menangkap data yang dikirimkan oleh sensor kelembapan dan sensor DHT11. Data-data kemudian akan diterima ESP32 dan kemudian akan dikirimkan ke web server dan HTTP server akan menerima data. Data kemudian disimpan dan akan ditampilkan di dalam web. Pada saat mengambil data dari database, ESP32 akan menerima data. Kemudian data akan diproses. Jika ada perubahan kelembapan tanah, maka dilihat. Jika kondisi 1, maka menyiram tanaman 1. Jika kondisi 2, menyiram tanaman 2. Dan kondisi 3, menyiram tanaman 3. Perancangan web. Pada menu home, terdapat nilai-nilai dari sensor, yaitu 3 buah nilai dari sensor kelembapan tanah, terus sensor udara, dan sensor kelembapan udara. Pada menu setting, terdapat setting untuk suhu udara, kelembapan tanam,
tanaman 1, kelembapan tanaman 2, dan kelembapan tanaman 3. Perancangan hardware. Yang pertama adalah sprayer dengan sumbu efisiensi. Sprayer dengan sumbu efisiensi ini akan bergerak sesuai dengan perintah untuk ke tiap-tiap media tanam saat penyiraman. Sensor suhu, tanaman microgreen, electronic bug, plant container, dan soil sensor. Skenario pengujian. Pengujian pertama yaitu pengujian fungsional requirement. Pengujian ini ditujukan untuk mengetahui apakah alat ini dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Terdapat 6 kali pengujian yaitu ESP32 berjalan sesuai dengan diharapkan, sensor kelembapan tanah dapat mengukur kelembapan media tanam, sensor DHT11 dapat mengukur suhu, nilai dapat menyalakan dan mematikan pompa, untuk stepper dapat bergerak ke tiap media tanam. Pengujian jarak. Terdapat 2 parameter yaitu parameter loss dan end-loss dengan masing-masing pada jarak 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter, dan 25 meter. Throughput merupakan kecepatan suatu node menerima data saat pengamatan waktu pengiriman tertentu. Rumus throughput adalah sebagai berikut. Throughput sama dengan jumlah byte dibagi times byte. Delay merupakan skenario yang dibutuhkan untuk mencapai titik tujuan. Pada skenario pengujian, delay akan dihitung, yaitu delay antara respon dan request pada protokol HTTP. Persamaan perhitungan delay atau latensi, yaitu total waktu bagi total paket diterima. Kategori delay. Terdapat 4 kategori yaitu sangat bagus dengan nilai kurang dari 150 milisecond, bagus dengan nilai 150 sampai sedang 300 milisecond, sedang 300 sampai sedang 450 milisecond, buruk yaitu di lebih dari 450 milisecond. Paket loss adalah kegagalan dari suatu paket untuk mencapai tujuannya. Kegagalan ini dapat terjadi karena overload jaringan atau tabrakan dalam suatu jaringan. Rumus untuk menghitung paket loss yaitu total paket tercapture dikurangi paket diterima dibagi paket total tercapture dikali 100%. Kategori paket loss ada 4 juga yaitu sangat bagus dengan nilai rentan 0% sampai 2%, bagus dengan nilai 3% sampai 40%, sedang dengan nilai 15% sampai 24%, buruk dengan nilai lebih dari 25%. Analisa dan hasil pengujian. Pada pengujian fungsional alat didapatkan nilai yang sangat bagus yaitu semua alat dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian jaringan. Pada parameter loss hanya mampu terhubung sampai jarak 20 meter. Hari ini dikarenakan pada jarak 20 meter, 25 meter, alat sudah tidak mampu untuk terhubung dengan Wi-Fi karena jarak yang sudah terlalu jauh. Pada jarak end-loss, hanya mampu terhubung sampai jarak 15 meter. Karena pada jarak 20 meter, halangannya sudah terlalu banyak. Throughput di sini didapatkan nilai yaitu sebesar 73.035 dibagi 43,051 sama dengan 1678 byte per second atau 13.000 bit per second. Paket loss di sini pada capture WireSat yaitu 742 dikurangi 742 dibagi 742 dikali 100% sama dengan 0%. Delay yang hitung di sini adalah delay antara respon dan request pada protokol HTTP. Didapatkan nilai yaitu sebesar 42,485 dibagi 156 yaitu 0,272167 atau sama dengan 272,167 milisecond. Pada pengujian sistem penyiraman ini akan ditampilkan video. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu didapatkan nilai yang bagus pada pengujian fungsional requirement dan didapatkan nilai yang bagus juga pada pengujian throughput maupun paket loss, serta juga didapatkan hasil pengujian yang bagus pada pengujian delay. Terima kasih.